Hai, kamu yang baru saja memulai langkah baru di dunia perkuliahan, selamat datang di jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jurusan yang mungkin belum sepopuler kedokteran atau teknik, tapi punya peran luar biasa dalam menjaga keselamatan ribuan, bahkan jutaan pekerja di luar sana. Jadi mahasiswa K3, itu bukan cuma soal belajar teori, tapi juga membentuk karakter yang peduli, tanggap, dan berani mengambil sikap demi keselamatan orang lain. Di video ini, kita akan bahas kiat-kiat sukses jadi mahasiswa K3 yang bukan hanya pintar di kelas, tapi juga bisa siap menghadapi dunia nyata. Kiat pertama, pahami esensi dan makna K3. Apa sebenarnya yang kamu pelajari? K3 bukan cuma tentang inspeksi, alat pelindung diri, atau memegang checklist. Ini tentang menjaga nyawa manusia. Ketiga adalah upaya sistematis untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kalau kamu benar-benar mengerti pentingnya hal ini, kamu nggak akan setengah-setengah dalam belajar K3. Kiat kedua, kuasai ilmu dasar dengan tuntas. Saat kamu belajar fisiologi kerja, ergonomi, higien industri, hukum K3, atau manajemen resiko, mungkin itu akan terasa berat dan banyak teori. Tapi percayalah, itu semua akan jadi bekal penting saat kamu harus memberi rekomendasi keselamatan di lapangan. Sering-seringlah diskusi aktif di kelas, dan jangan takut untuk membaca jurnal atau buku luar negeri tentang K3. Ilmu K3 akan berkembang terus dan kamu harus jadi mahasiswa yang haus pengetahuan. Kiat ketiga, praktik adalah kunci. K3 itu ilmu yang membutuhkan pengalaman langsung. Pelajari cara menggunakan alat pengukur kebisingan, gas detektor, APAR, dan alat pelindung diri yang baik dan benar. Ikut magang, studi lapangan, atau simulasi evakuasi, disitulah kamu akan mengasah keterampilan teknismu. Jangan jadi mahasiswa K3 yang cuman jago teori, tapi bingung pas turun ke pabrik atau proyek. Kiat keempat, tetap update dengan regulasi terbaru. K3 bukan bidang yang stagnan. Tiap tahun bisa keluar peraturan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan, WHO, atau standar internasional seperti ISO 45001. Luangkan waktu untuk membaca Permenaker, mengikuti pelatihan, atau ikut webinar. Itu akan membedakan kamu dari mahasiswa lain yang pasif. Kiat kelima, bangun soft skillmu. Sebagai praktisi K3 nanti, kamu akan sering berbicara di depan manajemen, buruh, atau teknisi. Kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik, menulis laporan yang jelas, dan meyakinkan orang lain bahwa K3 itu penting. Mulailah dari sekarang, latih kemampuan presentasimu, belajar bernegosiasi, dan kembangkan kepemimpinan. Kiat keenam, jangan lupa bahwa kuliah itu bukan cuma pulang, kampus pulang. Ikutlah organisasi mahasiswa, himpunan jurusan, UKM, atau komunitas pecinta lingkungan. Kamu akan belajar kerja tim, manajemen acara, dan yang paling penting, memperluas relasi. Relasi inilah yang bisa membawamu ke kesempatan kerja, pelatihan, bahkan beasiswa di masa depan. Dan yang terakhir, bangun jiwa peduli dan tanggung jawab. K3 bukan profesi sembarangan. Kamu akan bekerja untuk mencegah kecelakaan, menyelamatkan nyawa, dan menjaga kesehatan banyak orang. Kalau kamu anggap ini cuma pekerjaan biasa, kamu belum sepenuhnya memahami nilai K3. Tapi kalau kamu punya sense of responsibility, rasa peduli terhadap sesama, dan hati yang ingin melindungi, kamu berada di jalur yang tepat.
Jadi, siapkah kamu menjadi mahasiswa K3 yang tangguh, peduli, dan siap membangun masa depan yang lebih aman? Ingat, K3 bukan cuma tentang pekerjaan, ini tentang misi kemanusiaan. Jangan lelah belajar, jangan ragu bertanya, dan jangan takut jadi berbeda. Karena mahasiswa K3 adalah agen perubahan bukan hanya di kampus, tapi juga di dunia kerja dan masyarakat. Kalau kamu suka video ini, silakan klik like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat menjaga keselamatan. Keselamatan dimulai dari diri kita sendiri.